Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin ya. Kita sudah mengenal aplikasi namanya Cisco Packet Tracer. Pada pertemuan kemarin kita sudah mengenal dua jenis aplikasi Cisco Packet Tracer, yaitu Cisco Packet Tracer yang bisa diinstal di komputer dan Cisco Packet Tracer yang bisa diinstal di HP atau Cisco Packet Tracer Mobile. Kali ini Bapak akan praktekkan Cisco Packet Tracer yang ada di komputer untuk menghubungkan dua buah komputer. Jadi asumsinya kita memiliki dua buah komputer yang akan dihubungkan satu sama lain dan disimulasikan melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik anak-anak, Bapak perlihatkan tampilan Cisco Packet Tracer yang sudah Bapak install. Ini ada di desktop. Di desktop ini kalau kalian nanti nyari di internet softwarenya terus diinstal, ini ada di desktop namanya Cisco Packet Tracer. Kebetulan Bapak pakai Cisco Packet Tracer Student. Ini kalau kita klik dua kali atau kita eksekusi, ini akan tampil aplikasi Cisco Packet Tracer yang siap digunakan oleh kita. Nah, seperti ini anak-anak. Ini adalah tampilan Cisco Packet Tracer yang ada di desktop atau yang ada di komputer. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal tampilan dari aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana ada menu di atasnya, ada icon-icon, di sebelah kanan juga ada icon-icon, dan di bawah ada pilihan-pilihan yang akan kita gunakan dalam simulasi. Jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana cara menjaringkan komputer. Kebetulan pada pertemuan ini kita coba dua komputer ya, kita punya dua komputer akan dijaringkan, tapi komputernya tidak ada secara fisik. Nah, kita akan simulasikan. Jadi kita contohkan bagaimana cara menjaringkan komputer melalui aplikasi Cisco Packet Tracer ya, disimulasikan ya anak-anak. Simulasi itu dicontohkan ya, buktinya nggak ada, secara nyatanya nggak ada, tapi kita pura-pura ada dan kita aplikasikan. Seperti apa sih cara menjaringkan dua buah komputer itu, kalau nanti di kehidupan nyatanya seperti apa. Nah, kita simulasikan dulu seperti ini. Di bagian bawah itu ada menu-menu, ada router ya, kalau kita klik router, ini jenis-jenis routernya, ada switch, nah ini jenis switchnya, ada hub ya, dan seterusnya. Sampai sini ada wireless, ada kabel. Nah, ini koneksi yang kita kenal kemarin ya. Di pengkabelan itu kita kenal ada istilah strike, ada istilah cross ya. Strike ini adalah kabel LAN yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalkan komputer dengan switch dan komputer dengan hub. Nah, kalau crossover itu digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalkan kita punya komputer akan dihubungkan dengan komputer lagi. Nah, ini menggunakan kabel cross ya. Termasuk di situasi sekarang yang akan kita lakukan, menghubungkan dua buah komputer. Nah, ini berarti komputer dengan komputer, nanti kita akan menggunakan kabel yang cross ya, tidak yang straight. Nah, ini adalah perangkat and device-nya. Di sini kalau kita klik ya, ini ada komputer, ada laptop, ada server, ada printer dan lain-lain. Untuk saat ini kita akan coba gunakan komputer. Baik, kita mulai ya. Kita pilih di end device ya, kita pilih komputer. Nah, kita klik komputer, kita masuk ke area kerja. Ini area kerja kita klik komputer di area kerja, maka muncul komputer di area kerja. Kita kasih nama komputer ini, misal komputer A ya, komputer yang pertama. Karena tadi tugasnya dua ya, yang akan kita simulasikan dua komputer, kita klik satu lagi. Karena kita tempatkan juga di area kerja, kita kasih nama ini adalah komputer B ya. Jadi kita punya dua komputer, yang pertama komputer A,
yang kedua komputer B akan kita jaringkan ya, akan kita hubungkan antara komputer A dengan komputer B. Kita kasih catatan keterangannya biar mudah ya. Nanti ini keterangannya, nanti komputer ini akan kita kasih IP address ya. Ingat ya, dulu di materi tentang IP address, kalau kita akan menghubungkan komputer itu IP address-nya harus satu kelas ya. Sementara kelas itu ada 5 kelas ya, ada A, B, C, D, dan E ya. Jadi kalau kelas komputer A itu kelasnya A, maka nanti di komputer B itu kelasnya juga harus A. Begitu juga kalau di komputer A kelasnya kelas C, maka di komputer B kelasnya juga harus kelas C, karena agar satu kelas. Misalkan kelas C ya, kita ambil kelas C 192 168 11 ya. Nah, maka di komputer B itu juga harus pakai kelas C ya, karena IP address kelas A juga kelasnya kelas C. Kita coba pakai kelas C ya, misalkan 192 168 12 ya. Ini sama-sama kelas C. Ada dua buah komputer. Komputer A itu kelasnya kelas C, IP address-nya 192.168.1.1. Kalau komputer B itu kelasnya juga kelas C dengan IP address 192.168.1.2 ya. Untuk memahami IP address, Anda silakan baca-baca lagi tentang materi tentang IP address ya, yang sudah saya berikan. Insya Allah di sana sudah sangat jelas. Nah, ada dua buah komputer yang akan dihubungkan ya. Tentu komputer yang akan dihubungkan harus sesuai dengan syarat yang jaringan komputer dulu ya, di pelajaran pertama, materi pertama semester 2 itu salah satunya harus punya LAN card ya. Kalau komputer itu akan dihubungkan dengan kabel. Nah, anggap di komputer A dan komputer B itu sama-sama memiliki LAN card, maka kita tinggal menghubungkan menggunakan kabel ya. Kita klik koneksi ini, koneksi yang di bawah kita klik. Nah, Bapak bilang ya, antara dua perangkat ini komputer dan komputer, berarti itu pakai cross. Nah, cross itu yang ini. Nah, ini pakai cross ya. Kita klik di komputer A ya, masukkan ke pas Ethernet 0, artinya kecolokan yang pertama ya. Cuma ada satu-satunya colokan. Geser ke komputer B, kita klik komputer B, colokan ke colokan di komputer B, pas Ethernet 0 komputer B. Nah, jadi ini ada dua buah komputer dengan kabel cross sudah dihubungkan ke masing-masing port yang ada di komputer A dan yang ada di komputer B. Sebenarnya secara otomatis kalau pakai crossover dan dua komputer sudah dicolokkan, ini sebenarnya sudah terhubung ya. Tetapi untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar terhubung, maka komputer A dan komputer B kita kasih IP address ya. IP address-nya tadi sudah kita tentukan. IP address komputer A itu adalah 192.168.1.1. Tinggal kita klik dua kali di komputer A. Nah, ini ya. Terus ke desktop. Desktop di sini ada IP configuration. Kita masukkan IP configuration-nya, IP address-nya 192.168.1.1. Terus alihkan kursor ke subnet mask, itu otomatis akan muncul 255.255.255.0. Kita klik close, ini juga kita close. Nah, kita sudah menamai komputer A ini dengan 192.168.1.1. Nah, kita lihat apakah sudah namanya sudah gitu 192.168.1.1. Kita klik ini, kita klik IP configuration. Nah, sudah ya, sudah berubah. Sekarang giliran yang komputer B. Komputer B juga sama ya, kelasnya kelas C, tapi dibedakan ujungnya. Kalau ujungnya 1, ininya 2. Kalau ada komputer yang ketiga nanti 192.168.1.3 dan begitu seterusnya. Ini kita kasih IP address juga adanya di desktop ya. Bapak ulang ya, klik dua kali komputernya, kita klik menu desktop, kita klik
IP configuration. Kita kasih nama 192.168.1.2. Kita klik subnet mask, kita klik close. Nah, sampai jauh ini kita sudah punya dua buah komputer. Komputernya sudah dihubungkan menggunakan kabel crossover. Komputer A sudah dikasih IP address 192.168.1.1, komputer B sudah dikasih IP address 192.168.1.2. Nah, sekarang kita cek apakah dua komputer ini sudah terhubung atau tidak. Nah, caranya adalah di ping ya. Kalau di BBM dulu kita mengenal ping ya. Ping itu istilah colek. Kalau ada replay berarti sudah terhubung. Caranya adalah klik, misalkan kita akan ngeping dari komputer A, klik komputer A 2 kali. Nah, kita masuk ke command prompt ya, adanya di desktop, lihat ya, physical config desktop. Nah, tadi kalau kita ke IP address, merubah IP address di sini, kalau mau ngeping di command prompt, kita klik command prompt. Tinggal tulis ping, perintah ping. Perintahnya adalah ping spasi IP address, ping spasi 192.168.1.2. Apakah komputer A bisa ngeping ke komputer 2? Kita lihat replay ya, replay from 192, artinya 192.168.1.1 ngeping ke 192.168.1.2. ternyata 192.168.1.2 nge-replay, membalas. Apa mungkin itu semuanya membalas, Pak? Berapapun IP address, kita coba ya, 192.168.1.3. Ada nggak komputer 192.168.1.3? Tidak ada ya, karena kita cuma punya dua komputer. Kita coba ngeping ke komputer yang tidak ada, yang tidak terhubung. Request timeout ya. Jadi permintaannya tidak dilaksanakan karena request timeout. Itu kalau dari komputer 1 ke komputer 2. Nah, tidak bisa ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dari komputer B ke komputer A? Ngepingnya dari sini. Kita bisa coba lagi, klik 2 kali komputer B-nya, terus klik command prompt. Sama ya, ping komputer A itu IP address-nya adalah 192.168.1.1. Kita coba replay, sama ya. Jadi komputer A ngeping ke komputer B replay, komputer B ngeping ke komputer A replay. Artinya apa ini? Artinya dua komputer ini sudah saling terhubung satu sama lain. Arti yang lebih konkretnya apa? Komputer A kalau punya file itu bisa diakses oleh komputer B kalau komputer A nya nge-share file itu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya data di komputer B itu bisa diakses, bisa diambil, bisa diedit oleh komputer A kalau komputer B nya nge-share file tersebut. Kalau tidak di-share tetap tidak disembunyikan, tapi kalau di-share artinya si data itu menjadi milik bersama. Nah, itu anak-anak materi hari ini, yaitu bagaimana cara menghubungkan dua buah komputer melalui simulasi di Cisco Packet Tracer. Nah, nanti kalau komputer ini asli ada, yang harus kita lakukan nggak? Sama seperti itu. Siapkan dua buah komputer, hubungkan pakai kabel jaringan, terus setting IP address-nya, di ping, selesai. Nah, itu guna dari Cisco Packet Tracer. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Anda bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Anda mengerti. Kalau tidak mengerti, Anda boleh bertanya melalui media-media yang atau kanal-kanal informasi yang terhubung dengan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.